Halo gengs, selamat sore ya. Balik lagi di Pengen Pintar. Kali ini episode keberapa ya? Ya, episode berapapun itu. Jadi menarik nih gengs. Sebenarnya ini hal yang udah lama pengen gue coba sih, soal 3D scan atau apa metahuman begitu-begitu ya. Gue emang udah lama banget pengen nyoba hal-hal kayak gitu. Nah, ini adalah software 3D scan gitu dari handphone, gengs, begitu. Nah, ini muka gue sendiri, gue scan pakai handphone, hasilnya begini. Dan menurut gue ini sih buat gue sih udah cukup banget sih gitu. Tinggal polis-polis aja lah gitu. Tapi secara struktur dasarnya sih udah dapet gitu, udah enak. Begitu. Jadi gue mau coba lanjutin nih dari sini, nanti output akhirnya kayak apa, nanti bisa kita lihat bareng-bareng. Begitu, gengs. Nah, ini bisa kita lihat sendiri, ini base-nya dari segitiga ya, gengs. Ya kan? Jadi bukan segi 4. Jadi emang ini nggak bisa langsung dipakai sih gitu. Jadi mesti ya sebenarnya tergantung sih. Bisa dipakai mau langsung juga sebenarnya bisa, tapi nggak sebarbar itu kali ya, begitu kan. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa langsung masuk ke clean up sih gitu, dan habis itu bisa di refine langsung karena base-nya kita udah dapat gitu. Ngeri sih emang, geng. Kayak gini apa ya, kalau buat gue sih ini mempercepat ya, mempermudah lah ya, membantu lah ya gitu kan. Tapi kadang kemudahan-kemudahan ini bisa bikin kita terlena ya, gengs, gitu. Terlena jadinya malas gitu, jadinya tumpul deh gitu. Kayak misalkan anak-anak yang masih baru gitu ya, masih baru mau masuk gitu, ketemu teknologi kayak gini, mungkin dia jadi males belajar anatomi gitu, mungkin kan bisa aja kan. Ya paling itu sih bahayanya. Karena buat yang senang sama modeling realistik gitu ya, ini sih udah membantu banget sih. Membantu mungkin di 30% lah ya, 30% kerjaan lo. Tapi emang susah juga sih, geng, kalau kita misalkan mau langsung loncat gitu ya ke sini. Rada sulit sih, soalnya kan emang adjustment apa, retouch kayak gini kan emang butuh knowledge juga ya soal anatomi misalkan dalam hal ini. Gitu. Jadi emang mau gimana pun, mau teknologi secanggih apapun, kita nggak belajar basic-basicnya sih. Iya, soalnya nggak mungkin bisa touch up kayak gini kalau nggak ngerti anatomi. Bukan berarti gue paling ngerti ya. Ini gue juga kan abal-abal aja ngertinya gitu. Tapi at least paham lah. Coba masukin mata. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Menurut teman-teman di kolamnya masing-masing ini seberapa ngeri sih teknologi gitu? Soalnya kalau di gua lumayan sih, bro. Lumayan ngeri sih. Gokil sih emang. Ini emang enak banget sih udah ada kayak gini gitu. Ya nama inovasi sih ya, gengs. Manusia pengen yang lebih cepat, pengen lebih apa, lebih-lebih. Jadinya ada inovasi, ya bagus juga sih. Tapi tapi coba ya kayak kita misalkan dari kolam gue sendiri gitu ya, dari pre-pro gitu, pre-pro sampai ini misalkan production, ini post-pro gitu. Ini hampir semua dari nol sampai 10 ini udah gila, ini bantuan teknologi emang udah deres banget sih bisa dibilang. Kayak misalkan nih ya, pre-pro tuh kan konsep ya, konsep art lah, konsep art. Terus di sini masuk ke modeling gitu kan, modeling. Terus di sini ada rigging, terus abis rigging apa, animasi ya, animate gitu kan. Terus ini lighting, compose, render ya kan, render. Terus ini mungkin ada lagi yang lain-lain gitu, coloring, grading segala macam ya kan. Mungkin kita batasin sampai skupnya di sini aja gitu ya.
Nah, bisa dibilang nih ya, hampir semuanya itu udah masuk, gengs. Kita dari sini aja, dari render ya. Menurut gua render ini emang udah dari naturalnya sih emang kayak gitu sih teknologi, karena bukan orang kan yang ngegambar hasil renderan per frame, itu kan bukan orang kan, mesin kan, bukan kayak itu di animasi ya. Ini kan image generate gitu kan. Jadi mesin ini emang dari awalnya emang udah mesin lah bisa dibilang. Compositing ini kayaknya sih kayak belum bisa sih, belum bisa digantiin sama mesin sih, man. Gitu, karena compositing ini kan artistik banget, dan itu emang butuh kepala dari si artisnya itu sih, mutusin ini pakai apa, ini kayak gimana bagusnya gitu. Gua rasa sih compositing ini belum sih, karena mungkin bisa dibilang ini 70% otak kanan gitu kan. Ya bisa dibilang kan gitu ya, otak kiri dan otak kanan kan. Otak kiri itu yang lebih teknis, matematikal, ada rumusnya, terus ya gitu-gitulah, logika segala macam kan. Sedangkan yang kanan ini kan lebih ke artistik, perasaan gitu-gitu ya. Nah, ini buat yang compositing ini mungkin ya masih 70 sampai 75 mungkin ya. Masih gede lah porsi manusia di wilayah compositing ini gitu menurut gua ya. Gitu. Terus di lighting gue belum begitu paham nih, karena gue nggak spesifik di situ. Mungkin dari teman-teman ada yang lighting artist gitu, mungkin bisa dibantu sih, jawab di komen kalau misalkan ada teknologi apa yang udah canggih banget sekarang ini gitu. Tapi ini setahu gue sih lebih ke ya plugin kali ya. Bantuan teknologi itu lebih ke plugin, setup lighting yang standar gitu, kayak misalkan 3 point of light gitu-gitu. Nah, Animate ini udah ada, gengs, gitu. Animate itu bantuan teknologi itu udah lama banget masuk gitu, namanya motion capture. Motion capture ini mungkin teman-teman udah ada yang familiar gitu. Jadi kayak misalkan orang di setiap sendi-sendi tubuhnya itu dia dikasih sensor atau transmitter gitu ya. Sensor itu nanti yang merekam gerakan si aktor tersebut, terus dikonvert ke komputer jadi animasi begitu. Dan ini pun mau gimana pun tetap ada porsi manusianya, nggak mungkin langsung rekam langsung jadi gitu, nggak mungkin. Tetap harus ada unsur artisnya, itu yang biasanya touch up terakhir lah gitu kan. Rigging ini pun udah ada, karena kan juga dia sifatnya repetitif juga ya, rigging. Nah, ini kayak misalkan contohnya kalau di Maya itu ada Advanced Skeleton gitu. Terus kalau di Blender itu Rigify gitu, itu juga ada. Udah memudahkan sekali sih buat rigger artis gitu kan. Nah, modeling yang baru kita lihat di sini udah ada 3D scan. Nah, yang contoh kasus di kita ini kan dari handphone ya, itu juga resolusinya rendah, jadi hasil scannya nggak begitu bagus. Kalau misalkan scannernya lebih canggih gitu, ya bisa lebih jernih, lebih clean dari yang tadi kita lihat gitu. Nah, nextnya yang konsep artis ini juga buat gua masih artistik banget ya, bisa 70-80% lah gitu ya. Teknisnya tuh nggak begitu banyak lah gitu, lebih ke artistik gitu kan. Jadi gua rasa belum bisa sih, sama kayak si compositing ini, dia kayaknya belum bisa digantiin sebegitunya sama teknologi. Tadinya gue pikir kayak gitu. Tapi ternyata, geng, sekarang itu ada namanya AI generate image gitu. Ini yang sekarang lagi heboh-hebohnya sih di kalangan para artis gitu kan. Jadi untuk gambaran aja, AI generate itu dia tuh ngegenerate image berdasarkan keyword yang kita masukin. Dan ini serem sih, gengs, gitu. Nah, AI generate image itu sekarang udah banyak banget ya, gengs. Tapi yang gue pernah coba itu adalah Midjourney ini namanya. Nah, Midjourney ini kita bisa masukin keyword apapun itu, nanti si AI itu yang tinggal terjemahin ke bentuk visual begitu. Jadi keywordnya itu bisa sampai spesifik itu gitu loh. Dan itu yang bikin serem sih. Nah, ini gue udah masuk ke Midjourney ya namanya. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah keywordnya nih, guys. Painting by Rembrandt, Genius Shot, Portrait, Awards, Winning Shot, segala macam. Ini adalah keyword yang bisa kita input ke AI, nanti AI yang terjemahin. Nah, hasilnya adalah kayak gini gitu. Nah, ini adalah hasil dari
keyword-keyword yang udah di-generate sama si Midjourney ini. Gitu kan, gila ya. Kan gokil gitu loh. Kalau hasilnya kayak gini sih serem, gengs, gitu loh. Nah, ini juga bisa kita lihat lah nih hasil generate orang-orang gitu ya. Dia gimana mereka nge-generate image pakai keyword-keyword yang spesifik banget sih gitu. Scar of the face gitu kan, sampai badass. Jadi keywordnya ini spesifik banget. Kata sifat, kata benda bisa masuk semua ke Midjourney ini, terus dia translatein deh gitu. Gue udah pernah nyoba nih kan, ini adalah waktu itu gue coba-coba generate image dari Midjourney ini, kayak gini hasilnya. Dan itu keren sih, hasilnya tuh bagus gitu, oke gitu loh. Di sini juga kita bisa lihat community showcase-nya, nih hasil-hasil image-image yang di-generate sama Midjourney loh. Gila, ini kan maksudnya udah kayak hasil finish gitu. Kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, kita bisa pakai langsung. Gitu, itu sih yang bikin serem. Nah, ini di ArtStation udah banyak artis-artis yang ngambil sikap ya gitu. Dia ngupload tanda kayak gini nih, AI dicoret, dia artinya tidak berkenan, bisa dibilang gitu, dengan teknologi AI generate itu. Begitu. Sebenarnya emang awalnya itu gara-gara, jadi emang awalnya yang bikin heboh itu ada artis gitu, seorang game designer kalau nggak salah, namanya Jason Allen. Dia ikut kompetisi art gitu ya, terus menang. Nah, ternyata hasilnya itu adalah AI generate. Heboh tuh semua di situ. Dari situ muncullah narasi-narasi kalau artis tuh udah mati men gitu, kiamat para artis begitu. Jadi nah, ini adalah beritanya di CNN Business. Nah, ini bisa kita lihat si Jason Allen ini. Nah, ini karyanya yang di-generate pakai AI dan menang first place. Ya serem juga sih, ini mengagetkan semua orang gitu. Ini kan bisa dibilang indikasi kalau AI menang kan, artis kalah. Daya artis. Udah nggak perlu lagi kita artis-artis, kita butuh pencet aja dan masukin keyword gitu kan. ya gimana ya, serem juga sih, namanya teknologi, gimana dong ya menurut gua gimana ya, kita nggak bisa ngelawan juga sih, namanya perkembangan zaman ya kan. Yang bisa kita lakuin ya apa ya, yang kita bisa ya mungkin hidup berdampingan mungkin gitu. Toh sebenarnya secanggih-canggihnya AI nggak bisa nge-replace artis sih menurut gua ya gitu. Membantu iya, tapi nge-replace penuhnya 100% kayaknya susah deh gitu kan. Pun itu yang gua rasa yang dimaksudkan sama si artis-artis ini nih, yang ngelawan gitu. Mungkin buat mereka ya nggak apa-apa pakai AI, tapi pakai etika dong, jangan langsung output sementah itu langsung dipakai gitu loh. Kalau kayak gitu kan jadinya kayak kesannya nge-replace artis gitu loh. Membantu iya gitu. Buat gua AI generate ini berguna buat gua di step concepting gitu. Sedangkan ya nanti pastinya akan gue convert jadi gue model lagi, gue kasih tekstur dan segala macam itu kan gitu. Nah, gue memperlakukan AI ini sebagai yang bantuin gue sih, jadi nggak sepenuhnya nge-replace gue sebagai artis gitu. Jadi gimana kita menyikapinya ya itu gimana ya, etika masing-masing sih ya. Maksudnya ya kalau ada artis yang mau bikin dari Midjourney terus langsung dipakai gitu, ya itu hak mereka juga kan begitu. Itu kan hal-hal yang di luar kita ya, kita nggak bisa ngatur orang mau kayak gimana kan. Tapi at least paling nggak menurut gua mungkin dicantumkan kalau ini adalah hasil dari AI generate gitu, bukan sepenuhnya dari nol gitu. Ini adalah AI generate, mungkin itu lebih fair dan lebih beretika mungkin ya, begitu sih. Gua rasa juga teman-teman artis ini juga dia ngelawan penyalahgunaannya sih begitu, penyalahgunaan AI generate ini gitu. Gua rasa kalau sama teknologi, teman-teman artis ini yang ada dunia pun nggak separno itu sih, karena seperti yang tadi gue bilang, emang kehidupan kolam di kita itu emang deket banget sama teknologi dan harusnya nggak sebegitu terancamnya sih sama
perkembangan teknologi. Begitu, gengs. Nah, oke, kita balik ke laptop ya. Kita lanjutin apa yang tapi kok jadi rada mager ya. Ada mager gara-gara Midjourney. Atau ini mungkin gua speed up aja lah ya gitu kan. Atau bahkan mungkin langsung aja kita ke hasil akhirnya kayak gimana. Berhubung durasi ya gengs ya. Jadi kalau kelamaan kan takutnya suka tidak menarik jadinya ya. Gindang. Oke, jadi kita loncat aja ke hasil akhir yang pernah gue bikin ya, based on 3D scan yang tadi kita explore ya. Nah, ini adalah karakter yang dibikin hasil dari 3D scan yang barusan kita explore tadi. Nah, ini jadi yang tadi gue bilang stylenya emang jadi rada-rada kartuni gitu. Nah, jadi buat gua 3D scan ini bantu gua dalam achieve struktur dasar dari karakter dengan lebih cepat. Nah, abis itu terserah tuh mau digimanain kelanjutannya atau mau dibikin lebih stylized atau lebih realistik gitu. Kalau gua sekarang ini jatuhnya lebih ke arah yang stylized ya. Begitu, gengs. Nah, ini karakter kedua yang gue explore setelah dari yang ini, begitu. Emang rada jauh, tapi ya lumayan lah gue dapat base karakter yang beda-beda kayak gini. Begitu sih kalau dari gue untuk 3D scan ini buat gue fungsinya itu. Terus buat artificial intelligence, menurut gue kita as an artist santai aja sih, mau gimana pun kita balik ke mindset awal, teknologi itu untuk membantu ya, bukan menggantikan. Jadi kita arahin aja ke yang lebih positif gitu ya. Gimana teknologi ini mempercepat kita untuk proses produksi paling nggak kalau di gua gitu ya. Nggak bisa sepenuhnya menggantikan sih. Lagian juga gue ingat obrolannya Dr. Indrawan Nugroho ya, bareng sama CTO dari Samsung, Chief Technology Officer gitu. Jadi ini yang ngomong CTO ya, bukan gua. Jadi cukup valid lah gitu kan. Dia bilang, oke, iya, AI itu canggih, tapi nggak sebegitunya sih. Gitu. Belum sebegitunya. Jadi yang kita bayangin sampai kayak Terminator gitu ya, nggak kayak gitu juga sih gitu, guys. Nah, jadi itu sih balik lagi kita pede aja sih, nggak mungkin kita sepenuhnya digantiin sih perannya manusia. Oke, jadi sekalian penutup aja untuk episode kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat sekali lagi buat teman-teman. Semoga kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, oke? Bye-bye.